Salam, perkenalkan saya Yayu. Pada sesi sebelumnya, kita telah belajar simbol dan rumus penambahan serta rata-rata, mengingat kembali apa itu kolom dan baris, mengenal sel dan range di Microsoft Excel. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan untuk belajar rangkaian data dan jenis sel, mengatur tampilan sel, dan menggunakan sel itu sendiri, serta memformat sel. Cukup banyak ya yang akan kita pelajari kali ini. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan. Microsoft Excel 2016 menyediakan fasilitas autofill untuk memasukkan data yang berjenis angka dengan simbol atau disebut numerik, seperti nilai tetap, tanggal atau jam, dan label yang dapat berupa nama bulan dan hari yang mengikuti cara internasional. Kita dapat memasukkan rangkaian data secara vertikal maupun horizontal. Terdapat 3 jenis data dalam data numerik, yaitu konstanta atau angka, tanggal, dan jam. Kita dapat membuat rangkaian data secara berurutan dengan menggunakan rangkaian data. Untuk jenis pertama, yaitu konstanta atau angka, terdapat 2 cara untuk memasukkan data. Cara pertama, ketik angka 1 di sel A1 dan angka 2 di sel A2. Lalu sorot range A1, A2. Dan letakkan pointer pada fill handle di sudut bawah sel, sehingga bentuk pointer berubah menjadi tanda plus. Lalu klik dan tahan, tarik atau drag fill handle ke bawah. Cara kedua, ketik angka 1 di sel A1, lalu letakkan pointer pada fill handle, dan tekan tombol kontrol pada keyboard lalu drag ke bawah. Untuk jenis tanggal, ketik tanggal 1 Oktober 2018 di sel B1, lalu drag fill handle tersebut ke sel tempat posisi akhir rangkaian data. Untuk jenis jam atau waktu, caranya adalah ketik jam 7.2.00 di sel C1, lalu drag fill handle tersebut ke sel tempat posisi akhir rangkaian data. Selanjutnya untuk bulan, caranya adalah ketik di sel D1, misalnya Januari atau Jan, lalu drag fill handle ke sel tempat posisi akhir rangkaian data, misalnya sel D12. Begitu juga untuk hari. Ketik di sel E1, misalnya Sunday atau Sun. Lalu drag fill handle ke sel tempat posisi akhir rangkaian data, misalnya sel E12. Buatlah sebuah sheet baru, klik tanda plus, dan isikan data berikut. Dengan menggunakan autofill, langkah-langkah yang disampaikan di atas akan mendapat hasil seperti gambar berikut. Selain data numerik, terdapat pula data interval atau data yang berjarak. Misal, apabila akan membuat interval 5 tahun yang dimulai dari tahun 1980, maka caranya adalah sebagai berikut. Misal, di sel A1, ketik tahun 1980. Pada data kedua, di sel A2, ketik tahun 1985. Lalu sorot range A1, A2. Dan drag fill handle tersebut ke sel tempat posisi terakhir rangkaian data. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Sekarang, kita akan belajar untuk mengatur tampilan sel. Untuk mengatur kolom menjadi lebih lebar dengan ukuran tertentu, ikuti langkah berikut ini. Klik judul kolom atau sorot beberapa judul, lalu klik
tab Home dan pilih Group Cell. Klik Format dan pilih Default Width. Pada kotak dialog Default Width, ketik ukuran sesuai dengan yang diinginkan, lalu klik OK. Selanjutnya, langkah untuk mengatur lebar kolom agar sesuai dengan ukuran data yang ada pada kolom tersebut. Pertama, letakkan penunjuk sel pada sel data yang diinginkan. Misalnya di sel C3. Lalu klik menu Home dan pilih Group Cell. Klik Format, lalu pilih Auto Fit Column Width atau klik 2 kali pada batas kolom. Pada Microsoft Excel, tampilan garis atau grid memang membantu, tapi terkadang juga mengganggu laporan tampilan yang akan dibuat. Untuk menghilangkan atau menampilkan grid-grid tertentu, langkahnya adalah sebagai berikut. Klik menu View, lalu pilih pada Group Show dan tandai kolom Grid Lines. Untuk membuat tampilan layout data lebih jelas, maka diperlukan garis pembatas atau border. Pertama, buka kembali sheet pada pekerjaan sebelumnya. Lalu, seleksi seluruh data dan pilih All Border pada menu Home. Maka, tampilan garis pembatas data terlihat seperti ini. Dalam merapikan sel, ada kalanya diperlukan penggabungan sel. Langkahnya sebagai berikut. Seleksi sel B8 sampai dengan D8. Kemudian merge dan center, sehingga menjadi seperti ini. Gunakan fungsi merge dan center untuk data terbesar dan data terkecil, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Untuk mewarnai sel, gunakan menu Tool Font pada menu Home. Tampilannya seperti berikut. Lalu, seleksi sel yang akan diwarnai dan pilih menu Home. Pilih icon Fill Color. Dan pilihlah warna yang diinginkan seperti contoh berikut. Pada setiap lembar kerja atau sheet, terbagi menjadi beberapa kolom dan baris. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sel merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Sel memiliki bentuk yang dapat berubah dengan cara pengetikan langsung atau dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Jenis sel terbagi menjadi 3, yaitu sel relatif, sel absolut, dan sel semi-absolut. Sel relatif adalah apabila rumus dan fungsi disalin, maka alamat sel akan berubah sesuai kolom dan barisnya. Contoh sel relatif adalah jika rumus sama dengan A1 ditambah B1 disalin, maka akan menjadi sama dengan A2 ditambah B2, sama dengan A3 ditambah B3, dan seterusnya. Lalu sel absolut. Sel absolut adalah apabila rumus atau fungsi disalin, maka alamat sel tetap atau tidak berubah. Dengan syarat kolomnya diapit dengan tanda dolar. Contoh dari sel absolut adalah sama dengan dolar B dolar 1. Terakhir, kita akan belajar cara memformat sel. Memformat sel pada data Excel berfungsi untuk memberikan tampilan data agar mudah dalam membaca data. Dalam hal ini, kita bisa memberi suatu sifat atau tipe dari data tersebut. Beberapa sifat atau tipe tersebut adalah: yang pertama, currency style, yang mengatur format tampilan angka dengan tampilan mata uang dolar. Yang kedua, percent style, yang mengatur format tampilan angka dengan lambang persen. Yang ketiga, comma style, yang mengatur format tampilan angka dengan tampilan menggunakan tanda koma sebagai pemisah ribuan. Yang keempat,
increase decimal yang mengatur tampilan angka untuk menambah jumlah angka di belakang koma atau desimal. Dan terakhir, decrease decimal yang mengatur format tampilan angka untuk mengurangi jumlah angka di belakang koma atau desimal. Ada beberapa tipe format sel yang dapat digunakan, yaitu pertama, number. Tipe number digunakan untuk memformat khusus data angka dengan pilihan decimal place untuk angka desimal, penggunaan pemisahan angka dengan koma, dan pemformatan tipe angka negatif. Kedua, currency. Tipe ini digunakan untuk memformat data angka dengan tampilan simbol mata uang. Misalkan, Anda dapat tambahkan tampilan angka dengan simbol rupiah. Ketiga, accounting. Fungsi tipe ini hampir sama dengan currency, yaitu untuk memformat data angka dengan simbol mata uang. Yang berbeda adalah tampilan datanya saja. Kalau kita lebih memperhatikan, dalam tipe ini, simbol dengan angka akan dipisahkan. Keempat, date. Format date digunakan untuk memformat data angka dengan tampilan tanggal. Anda dapat memilih pada bagian tipe sesuai dengan kebutuhan. Contoh, Sunday, 12 Agustus 2015. Kelima, time. Tipe ini digunakan untuk memformat data jam atau waktu. Kita dapat memilih tipe format time 24 jam atau menggunakan IM yaitu jam 12 malam sampai jam 12 siang atau PM yaitu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Keenam, percentage. Format ini digunakan untuk memformat angka dalam bentuk persen. Ketujuh, format cell custom. Berfungsi untuk memformat angka tertentu dengan tampilan custom. Misalnya pewarnaan angka negatif, memberikan nilai teks, dan lain-lain. Pada format number, terdapat beberapa pilihan data yang digunakan untuk memformat data angka dengan bentuk yang lebih luas. Berikut ini langkah-langkah format sel data number. Pertama, seleksi area atau range yang akan diformat. Klik kanan pada data atau gunakan shortcut Ctrl+1. Lalu, pada dialog box, pilih number dengan kategori accounting atau currency dan jadikan decimal place sebagai kutip 1, 0, kutip 1. Terakhir, pilih simbol Rp Indonesian. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat tampilan gambar di layar. Langkah yang baru saja kita coba adalah salah satu contoh untuk format sel dengan tipe accounting yang biasanya dipakai untuk data perkantoran. Untuk format data dalam tipe yang lain, misalnya data tanggal, jam, persen, dan lainnya, Anda dapat memilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, cara format sel data tanggal. Ketika Anda bekerja dengan tanggal secara default, dan jika regional setting Anda dalam bahasa Inggris, maka penulisan formatnya adalah bulan, tanggal, tahun, atau 7-12-2021. Tampilan seperti itu mungkin akan terlihat sulit untuk dibaca. Maka agar lebih mudah, kita dapat menggunakan format sel untuk data tanggal. Caranya, sisipkan kolom baru pada data penjualan barang. Lalu, beri nama tanggal dan isikan data berikut
seperti contoh pada gambar. Klik kanan pada sel C7.2C11. Pilih format sel atau gunakan shortcut Ctrl+1. Dan pada kategori, pilih Date. Pilih tipe format sel yang diinginkan. Sebagai contoh, gunakan format tanggal komplit dengan tampilan hari dan tanggalnya, lalu klik OK. Maka hasilnya akan seperti gambar berikut. Lalu ada format cell alignment. Opsi ini digunakan untuk mengatur penulisan data dalam sel berdasarkan horizontal atau vertikal. Kita dapat merubah orientasi teks atau angka secara horizontal maupun vertikal dengan sudut kemiringan sesuai kebutuhan. Ada juga format cell font yang dapat mengatur bentuk huruf atau font, style, dan ukuran font. Kita juga dapat menambahkan warna, garis bawah, dan efek pada data teks sesuai kebutuhan format font. Kemudian, ada format border yang digunakan untuk mengatur garis batas antar sel atau range. Kita dapat menambahkan garis dengan style garis putus-putus, single, double, dan juga dapat menyesuaikan warna garis. Selanjutnya, format cell fill yang dapat digunakan untuk pemberian warna sel atau range. Kita dapat memilih salah satu warna yang sudah tersedia atau memilih warna yang lebih banyak melalui pilihan More Colors. Selain itu, agar lebih menarik, terdapat pilihan fill effect yang dapat ditambahkan sesuai keinginan. Terakhir, terdapat format protection yang berkaitan dengan keamanan data di dalam sel. Umumnya, pada Excel, sel itu terkunci. Jika kita ingin mengedit data dalam keadaan sel yang terkunci, maka kita pilih Unselect Protection. Baiklah, kita sudah mempelajari rangkaian data dan jenis sel, mengatur tampilan sel, dan menggunakan sel itu sendiri, serta memformat sel pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk dicoba. Saya Yayu, pamit. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.